Kalian lolos SNMPTN tapi bingung ternyata biayanya itu mahal banget? Tonton video ini sampai habis karena aku bakal share beasiswa yang bisa kalian ikuti bahkan sebelum kalian berkuliah. Dapat uang kuliah, uang saku, uang buku, uang makan, sampai uang kos-kosan, kalian tinggal bawa badan aja. Penasaran? Please keep on watching. Make sure kalian udah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya karena insya Allah channel ini akan update setiap hari dengan beragam konten yang pastinya menarik untuk semua kalangan. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa langsung ke playlist dan cari konten seputar edukasi. Hai semuanya, Assalamualaikum. Lagi rame nih di TikTok, kalian bisa lihat ya. Ada yang lulus SNMPTN, tapi orang tuanya bingung gimana cara untuk bayar uang kuliahnya. Mau minjam uang itu mau minjam kemana? Siapa yang mau minjamin? Kalau ada, kalau nggak ada gimana? Video ini akan menjawab semua keresahan kalian karena aku bakal kenalin ke kalian beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Yeay! Aku bakal bahas tuntas sampai ke tulang-tulangnya Pamungkas sekali tentang beasiswa unggulan ini. Pastinya beasiswa unggulan ini bisa kalian ikuti kalau kalian sudah keterima di universitas ya. Jadi udah keterima aja walaupun belum masuk, kalian pasti bisa daftar beasiswa ini. Contohnya misalnya kalian udah lolos SNMPTN kemarin, kalian langsung ke video ini dan kalian bisa persiapkan semuanya dengan baik dong mulai dari sekarang. Beasiswa unggulan ini terbagi atas dua. Yang pertama, beasiswa masyarakat berprestasi dan beasiswa pegawai Kemendikbud. Pastikan kalian gak salah mendaftar ya. So basically, beasiswa ini adalah beasiswa yang diadakan oleh pemerintah untuk mendukung anak-anak bangsa yang berprestasi. Beasiswa ini ditujukan untuk kalian yang sedang berkuliah di dalam negeri. Kalau kalian berasal dari universitas swasta, please kalian jangan skip video ini sedikit pun karena beasiswa ini juga ditujukan untuk kalian. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal video, beasiswa ini benar-benar mengcover seluruh biaya yang kalian akan keluarkan selama kuliah nanti. Kan kuliah kalian pasti butuh makan, butuh tempat tinggal kalau emang itu jauh dari rumah kalian kan. Nah, beasiswa itu mengcover semuanya, nggak hanya uang kuliah aja. Apa aja sih kira-kira yang kalian dapat ya? Bener nggak sih apa yang aku ngomongin di awal video? Yang pertama, kalian akan dapat uang saku. Nah, uang saku ini dihitungnya per bulan ya. Jadi uang saku itu bisa kalian gunakan untuk makan, untuk kos-kosan, untuk jajan, semua bisa karena biaya dari uang saku ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kota. Jadi, kalau informasi yang aku dapat dulu waktu tanda tangan kontrak, kalau nggak salah itu biaya di masing-masing kota itu berbeda-beda menyesuaikan dengan biaya hidup di kotanya. Jadi misalnya kalau kalian kuliah di Jakarta, kuliah di Malang, kuliah di Jogja, kuliah di Bandung, Surabaya, semuanya itu nggak sama. Jadi itu disesuaikan dengan biaya hidup di masing-masing kota itu. Kan nggak sama kan biaya hidup di Jogja sama di Jakarta. Kalau menurut aku pribadi sih cukup lah ya. Kalau di Malang kosan 400, dapat kok yang kamar mandi dalam. Terus biaya makan 1 juta sama ngopi-ngopi lah, itu cukup. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat uang buku. Nah, uang buku ini berbeda dengan uang saku yang diberikan per bulan. Uang buku ini akan diakumulasikan per semester. Jadi per semester itu kalian bakal dapat 900.000. Dan yang pasti yang terakhir itu adalah uang UKT, uang kuliah tunggal. Jadi kalau misalnya kalian dapat UKT golongan, misalnya golongan yang paling mahal ya, misalnya harganya itu 50 juta nih. Nah, kalian tuh bakal dapat 50 juta full per semester. Jadi nggak setengahnya, nggak 1/4, nggak 1/3, tapi benar-benar full 50 juta akan kalian dapetin. So, beasiswa unggulan ini saat ini tuh belum dibuka. Kalian bisa pantengin terus informasinya di website beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id
Atau kalau misalnya kalian kelewatan nih ngecek webnya, jadi kayak ada satu hari kayak aduh aku telat banget nih ketinggalan informasi di webnya. kalian bisa langsung ke Instagramnya aja @beasiswaunggulan_RI. Tapi kalau menurut kalian kurang update nih Instagramnya, kalian bisa langsung aja ke salah satu Instagram dari Awardda BU, yakni BU Malang, di bu.malang, karena di situ awardnya aktif untuk sharing dan membagikan informasi seputar beasiswa unggulan. Selain di channel ini, kalian bisa ngulik-ngulik lagi informasi terkait beasiswa unggulan dari award lainnya. Kalau bisa, kalian jangan dapat dari satu sumber aja, tapi dari banyak sumber. Di sini aku bakal jelasin syarat utamanya ke kalian, supaya kalian bisa langsung tentuin apakah kalian bisa lanjut beasiswa ini atau enggak. Kalau kalian bisa lanjut, kalian bisa lanjut ke step selanjutnya, tapi kalau enggak, kalian bisa persiapkan diri untuk beasiswa lainnya. Yang pertama, make sure universitas kalian itu udah terakreditasi ya. Kalau dulu waktu aku zaman daftar tuh tahun 2018, minimal akreditasi itu B. Dan yang kedua, usia kalian tuh nggak lebih dari 22 tahun ya. Misalnya sekarang aku umur 22 tahun nih, jadi aku sekarang udah nggak bisa daftar beasiswa unggulan. Kayak gitu. Nah, yang perlu kalian perhatiin, setahu aku dulu tuh ada prioritas prodi nih. Nah, jadi itu ada teman aku, dia prodi hukum, udah coba 2 kali daftar tapi selalu gagal. Nah, mungkinkah karena prioritas ini atau enggak, kita juga kurang tahu. Yang namanya prioritas kan berarti kan memang lebih besar kesempatannya. Kalian yang bukan prioritas, apalagi seperti temanku yang prodi hukum, kalian jangan minder dulu, kalian tetap berusaha karena kesempatan beasiswa unggulan terbuka lebar. Aku bakal jelasin nanti di akhir video, so jangan ada yang kalian skip ya. Nah, prioritasnya itu yang pertama ada manajemen pendidikan, kemudian yang kedua ada kurikulum dan pedagogi, kemudian yang ketiga ada manajemen dan kebijakan pendidikan, kemudian yang keempat ada perfilman, kemudian yang kelima ada seni pertunjukan, kemudian yang keenam ada seni musik, kemudian yang ketujuh ada kebudayaan, kemudian yang kedelapan adalah perpustakaan, kemudian yang kesembilan ada arkeologi atau permuseuman, yang ke-10 ada teknologi informasi, yang ke-11 ada kebijakan publik, yang ke-12 ada pariwisata, yang ke-13 ada industri kreatif, yang ke-14 ada teknologi pangan, yang ke-15 ada MIPA, serta bidang lain yang menjadi prioritas nasional. Nah, kalau prodiku itu termasuk teknologi informasi. Nah, kalau kalian memenuhi syarat-syarat yang aku tadi udah sebutin, ini bisa jadi langkah awal kalian untuk lanjut ke step berikutnya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian merasa kalian udah memenuhi syaratnya, jangan sampai kalian Enggak males, aku nggak tertarik sama beasiswa. Kalau kalian berasal dari keluarga yang mampu, it's okay lah. Tapi kalau misalnya kalian berasal dari keluarga yang berkecukupan sampai warga yang kurang mampu, kalian bisa cobain kok beasiswa ini, gak ada ruginya, bener deh. Oke, aku bakal cerita lebih lanjut mengenai berkas-berkas dan persyaratan lain yang dibutuhkan di beasiswa unggulan ini. Tapi nggak di sini, aku bakal bahas di another video, so stay tune. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update dari beasiswa unggulan ini. Untuk mahasiswa ongoing nih, mungkin ada kalian mahasiswa ongoing sama seperti aku yang mungkin sedang nonton video ini kayak tertarik apa nih beasiswa sampai ratusan juta nih. Kalau sampai tengah-tengah kalian merasa kayak beasiswa ini bukan untuk kalian, kalian salah besar. Beasiswa ini tuh juga diperuntukkan untuk mahasiswa ongoing. Kalian bisa mendaftar sampai kalian duduk di semester 3. Nah, bayangin kan kalau misalnya kalian dari awal ikut semester 1 nggak lolos, bisa ikut semester 2, semester 2 nggak lolos, bisa ikut semester 3. Kesempatan kalian tuh bakal terbuka lebar gitu loh. Jadi kalian yang sekarang duduk di semester 2, 3, gak bisa ya. Kalau kalian sekarang lagi duduk di semester 2 atau 3, kalian bisa daftar beasiswa unggulan ini. Biasanya beasiswa unggulan ini akan terbuka 2 batch dalam 1 tahun. Ada batch 1, ada batch 2. Tapi biasanya batch 2 ini ada kemungkinan tidak dibuka. Tapi ada juga waktu itu tahun berapa ya, aku lupa. Jadi batch 2-nya ini nggak dibuka, tapi tiba-tiba ada, dan kalian yang udah daftar di batch 1 itu bakal langsung keterima gitu aja tanpa mengulangi proses seleksi sebelumnya. Jadi waktu itu pernah ada dibuka
dibuka batch 2, tapi bukan dibuka pendaftarannya, tapi kalian yang udah ikut batch 1 dan lolos sampai tahap kedua, nah itu tuh bakalan diseleksi lagi dan otomatis lolos di batch 2. Paham gak sih? Jadi udah gak usah ngulangi tahap 1, tahap 2, tiba-tiba ada pengumuman kalau kalian tuh lolos beasiswa unggulan. Nah, jadi poin penting di sini kalau bisa kalian ikutin dari batch 1 karena bisa aja ada kasus seperti itu lagi. Kalau aku dulu daftarnya di semester 2, batch 1 apa batch 2 ya? Kalau nggak salah itu batch 1. Asal kalian tahu aja, aku tuh bukan mahasiswa yang aktif. Aku tuh mahasiswa yang kayak kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Paham nggak sih, mahasiswa kupu-kupu? Terus aku IPA-nya juga nggak sempurna 4, terus nggak ikut lomba lagi, tapi bisa lolos. Kalau kalian penasaran dengan pengalaman dan ceritaku, mungkin kayak kok bisa gitu, kayaknya aku bakal bisa deh. Mungkin itu jadi motivasi buat kalian. Kalian bisa komen di bawah apa perlu aku buatin konten khusus tentang pengalamanku atau enggak. Dan aku juga bakal share strategi yang aku gunakan untuk lolos beasiswa unggulan ini. Hebatnya lagi, kalau misalnya kalian ikut beasiswa ini, kalian bisa ikut beasiswa yang lainnya lagi loh. Wah, udah dapetnya ratusan juta, kalian masih bisa berkesempatan untuk dapat beasiswa lainnya. Kenapa ya? Biasanya kan nggak boleh ya? Tapi ini kok boleh, kok bisa? Nah, jawabannya karena beasiswa unggulan ini kan mencakup 3 pokok pembiayaan kan, seperti yang aku jelasin di awal tadi. Ada uang kuliah, ada uang saku, ada uang buku. Nah, kalau misalnya kalian mendaftar beasiswa yang pembiayaannya di luar 3 pokok pembiayaan ini, kalian boleh kok daftar. Emang ada ya beasiswa selain dapat uang kuliah, uang saku, uang buku? Ada ya emangnya ya? Jawabannya ada dong, ada beasiswa penelitian, ada beasiswa skripsi. Jadi kalian bisa aja dari awal sampai benar-benar akhir, sampai skripsi, sampai lulus, kalian bisa dapat beasiswa full, kalian nggak ngeluarin uang sepeser pun, bisa. Nah, aku mau bahas part yang paling menarik nih kayaknya. Jadi aku tuh kok bisa sih bisa dapat biaya sampai 100 juta gitu. Nah, aku bakal bahas tuntas biaya apa aja yang aku dapetin. Jadi yang pertama, UKT ku tuh sebesar 7.500.000. Jadi waktu itu aku ikut dari semester 2, berarti mulai dari semester 3, semester 4 sampai semester 8. Jadi kita coba kalikan ya, 7.500.000 dikali 6 semester jadinya 45 juta. Jadi untuk biaya kuliahku, aku ditanggung sebesar 45 juta. Kemudian untuk biaya hidup, karena ini 6 bulan kali 6 semester, jadi 36. Dan untuk di Malang itu biayanya dapat 1.417.500. Dan itu kalau dikali maka hasilnya 51.030.000. Nah, untuk biaya buku tuh tepatnya 925.000 dikali 6 semester jadinya 5.550.000 rupiah. Jadi totalnya aku dapat 101.580.000. Wah, gila, banyak banget. Kalau kalian nggak percaya, aku bakal screenshotin BU report aku di sini. Nah, itu yang 3 udah cair dan yang 2 masih proses pencairan. Doain biar aku cepet cair ya. Aku ikut dari semester 2 aja itu dapatnya 100 jutaan. Gimana kalau aku ikut dari awal kuliah alias semester 1? Nah, untuk kalian nih, kalian tuh masih terbuka kesempatannya lebar banget. So, kalian jangan sampai lewatkan kesempatan emas ini. Dan kalian pantengin informasi dari aku, dari web maupun dari Instagramnya. Dan sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Pastinya aku berharap ini bermanfaat ya untuk kalian. Saya Cia pamit dulu. Like video ini ya kalau kalian merasa video ini tuh bermanfaat banget untuk kamu maupun untuk semua orang. Bye!